Halo, berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study, dan kita akan membahas surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan satu seri pengajaran mulai dari pasal yang pertama, kita sudah masuk di pasal yang kelima dan pastinya akan segera mengakhiri surat ini. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, mari kita baca dulu dari dalam Alkitab apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Setelah itu kita akan masuk di dalam pembahasan. Saya bacakan buat kita semuanya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, teman-teman semuanya, ada satu pepatah yang mengatakan gini, kalau kamu menyakiti anakku, itu sama saja dengan kamu menyakiti aku. Dan sepertinya hal ini juga berlaku di dalam setiap keluarga yang penuh kasih. Di dalam setiap keluarga yang normal. Ketika seorang anak itu terluka, orang tua pun merasakan rasa sakitnya. Dan sepertinya hal ini juga bisa kita lihat di dalam surat 1 Yohanes. Di mana prinsip ini juga berlaku di dalam keluarga Allah. Jadi kalau kamu menyakiti anak-anak Allah, itu sama juga kamu sudah menyakiti Allah. Jadi kita tidak bisa mengaku bahwa kita ini sangat mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah, tapi aku membenci anak-anaknya. Firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, ya, jika kamu berkata kamu mengasihi Allah, tetapi kamu menolak umatnya, kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Sebenarnya kamu itu tidak mengasihi Allah. Karena kasih yang sejati kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada anak-anaknya. Tapi banyak orang berusaha untuk memisahkan keduanya. Yang penting aku mengasihi Allah, yang lainnya nggak usah, gitu ya. Ada yang mereka mengatakan seperti itu, aku mengasihi Allah. Tetapi mereka menyimpan kebencian kepada sesamanya, orang-orang percaya. Sementara ada yang lain mengaku bahwa aku mengasihi sesamaku. Aku mengasihi mereka. Aku mencintai mereka. Tapi aku nggak mengasihi Allah. Hal itu nggak bisa, saudara. Karena kebenarannya itu tetap sama. Kita tidak bisa melakukan salah satu tanpa yang lain. Karena keduanya ini merupakan satu kesatuan. Keduanya ini utuh. Kasih itu bisa seperti sebuah segitiga. Jadi ini bukan bicara tentang cinta segitiga ya. Tetapi kasih itu bagaikan segitiga. Di puncaknya adalah Allah. Di satu sisi adalah diri kita, diri saudara. Di sisi lain adalah saudara-saudara yang lain. Sesama anak Allah. Jadi ketiganya ini saat kita
mengetahui Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, dan ini juga merupakan satu siklus yang utuh. Ketiganya menjadi satu hal yang sempurna karena semuanya terhubung. Nah, seperti yang sudah kita lihat di dalam akhir 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana dikatakan bahwa bukti kasih kita kepada Allah itu terlihat pada kasih kita kepada anak-anaknya. Dan itu merupakan suatu hal yang sederhana. Kalau kamu mengasihi Allah, artinya kamu juga mengasihi umat Allah. Kalau kamu tidak mengasihi umat Allah, artinya kamu tidak benar-benar mengasihi Allah. Dan ini merupakan sebuah perintah untuk kita mengasihi. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 di sana dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi ini merupakan suatu hal yang berjalan bersama-sama. Merupakan suatu tantangan dan juga merupakan suatu ajakan kepada kita. Bahkan ini juga merupakan suatu perintah kepada kita untuk kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Untuk kita melihat orang lain sebagaimana Allah melihat diri mereka. Dan kita membiarkan, kita mengizinkan kasih Allah itu mengubahkan hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam 5 ayat pertama dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ini seakan-akan mengembangkan suatu ujian akan kasih ini. Menunjukkan tolok ukur yang sejati antara hubungan kita dengan Allah. Dan ini merupakan ujian yang sepertinya menentukan iman kita. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir padanya. Siapa Dia yang melahirkan? Maksudnya mengasihi Allah gitu. Mengasihi juga Dia yang lahir padanya. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Jadi kalau kamu dilahirkan dari Allah, maka kamu telah lahir ke dalam keluarga Allah. Gampang kan? Dilahirkan oleh Allah artinya lahir di dalam keluarga Allah. Ini artinya kita memiliki Bapa yang ada di sorga. Tapi juga Bapa yang ada di sorga ini juga mengasihi. Bapa yang ada di sorga ini juga melahirkan orang-orang lain selain daripada kita. Jadi Dia melahirkan Kristus tapi juga melahirkan yang lainnya. Gitu ya. Karena Kristus lahir dari Allah dan orang-orang lainnya yang percaya juga lahir dari Allah. Jadi kita juga berada di dalam satu keterkaitan dengan mereka yang percaya kepada Kristus. Dengan mereka yang juga merupakan anak-anak Allah. Jadi hubungan dengan mereka itu punya hubungan yang langsung, punya keterkaitan yang begitu erat dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, sebelum kita menerapkan ujian kasih ini, ada satu pertanyaan penting yang perlu untuk kita jawab. Yaitu, siapa sih sebenarnya anak-anak Allah ini yang perlu untuk kita kasih ini? Karena kasih kita kepada Allah itu diukur dari kasih kita kepada anak-anaknya. Karena itu kita harus tahu siapa mereka. Supaya kita bisa mengasihi mereka. Dan ini menunjukkan kasih kita kepada Allah. Mungkin ada orang-orang yang dengan cepat mengatakan, oh semua orang yang ada di bumi ini, semua manusia di atas bumi ini adalah anak Allah. Dan mereka beranggapan bahwa mengasihi Allah berarti mengasihi semua orang itu secara setara. Namun Alkitab tidak mengatakan hal yang sedemikian. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak semua orang itu adalah sudah menjadi anak Allah. Dan di sepanjang surat 1 Yohanes ini berkali-kali kita melihat kebenaran ini bahwa di dunia ini rupanya ada 2 keluarga. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu saja yaitu keluarga Allah, tapi ada 2 keluarga. Yang pertama keluarganya keluarga Allah, artinya ada anak-anak Allah. Tetapi yang berikutnya ada keluarganya dunia, ada anak-anak dunia. Dan kedua keluarga ini beda. Kedua keluarga ini tidak sama. Dan seringkali karena ada ketidaksamaan ini ada ketegangan di antara kedua keluarga ini. Dan Alkitab tidak menyembunyikan kenyataan yang seperti ini. Akan selalu ada perbedaan antara orang-orang yang menjadi milik Allah dengan orang-orang yang masih menjadi milik dunia. Dan kadang-kadang mungkin kita bisa melihat, oh nggak terlalu kelihatan itu perbedaannya, mirip-mirip aja. Aku lihat orang dunia dengan orang-orang yang
mengaku dia adalah anak Allah, kayaknya mirip. Tapi ada saat-saat di mana perbedaannya itu juga bisa sangat mencolok. Tapi sekalipun demikian, perbedaan itu tetap ada. Jadi garis pemisah ini tidak hanya terjadi, misalnya gini, kita ketemu ada orang-orang ngomong bahwa jangan terlalu memisah-misahkan, tapi pemisahan itu ada. Di dalam bangsa, di dalam budaya, dalam bahasa ada pemisahan gitu kan. Tapi di dalam keluarga, di dalam misalnya di satu desa, di satu kota, satu negara, ada pemisahan yang memisahkan dan membeda-bedakan. Dan perbedaan ini sayangnya juga bisa muncul di dalam satu jemaat gereja. Nah, bagaimana kita bisa mengenali yang mana sih anak-anak Allah? Karena bisa jadi orang yang masuk di dalam gereja, mereka belum menjadi anak Allah. Kita perlu mengenali siapa itu anak-anak Allah karena kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Siapa anak Allah ini? Siapa anak-anak Allah ini yang dimana kalau kita mengasihi mereka, itu kasih kita kepada mereka itu membuktikan kasih kita kepada Allah. Nah, jawabannya sederhana. Yang membuat yang bisa membedakan mereka adalah iman. Adanya iman. Jadi seorang anak Allah bukan berarti seorang yang diciptakan oleh Allah gitu aja. Gitu. Tetapi seseorang yang sudah lahir kembali melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu pembedanya. Jadi kunci untuk bisa menjadi anak Allah adalah iman kepada Yesus Kristus. Ini kata kuncinya. Iman, percaya. Iman inilah yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Nah, tapi pertanyaannya adalah iman yang seperti apa juga gitu. Jadi ini bukan sekedar iman ya pokoknya aku percayalah pokoknya ya gitu. Enggak seperti itu saudara. Ini bukan satu iman yang samar-samar. Bukan mengatakan iya aku percaya di sana nun jauh di sana ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ada satu kekuatan yang dahsyat yang menguasai kita, yang mengawasi kita. Iman yang seperti itu, kepercayaan seperti itu sangat samar, kabur, terlalu general, gitu, terlalu umum. Dan itu tidak bisa menjadikan seseorang menjadi anak Allah. Nah, iman yang seperti apa yang bisa menjadikan seseorang itu bisa menjadi anak Allah? Ayat tadi mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, artinya menjadi anak Allah. Ini adalah tanda utama dari seorang anak Allah. Saudara bisa perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Allah itu adalah anak Allah. Enggak ngomong seperti itu. Karena banyak orang bisa mengatakan bahwa aku percaya Allah itu ada. Bahkan kalau kita mau jujur kan, kita ketemu dengan banyak orang, jarang ada orang yang benar-benar menyangkal keberadaan Allah. Mereka mungkin punya pemahaman yang berbeda-beda tentang Allah. Gitu. Dan itu seringkali pemahaman mereka itu nggak jelas. Dan seringkali juga pemahaman mereka bisa bertentangan. Atau sekedar mereka ya pokoknya percaya Allah itu ada. Mungkin sering gini ya, kita pernah mendengar. Orang mengatakan ya aku percaya Allah itu ada. Ya kan? Tuhan itu ada. Jangan salah paham. Aku bukan orang ateis gitu. Tapi masalahnya percaya bahwa Allah itu ada, itu tidak menjadikan kita sebagai anak Allah. Iman kepada Allah saja itu tidak cukup. Karena kenyataannya iman kepada Allah, sekali lagi tidak membuat orang itu bisa menjadi anak Allah. Tetapi iman kepada Yesus yang membuat dia menjadi anak Allah. Saudara, perbedaannya sangat jelas. Iman kekristenan bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus pun mengatakan dengan sangat jelas pada malam sebelum dia ditangkap, untuk kemudian dia disalibkan. Dia berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata dia. Dengan kata lain, kalau kamu ingin sampai ke sorga, gitu, tidak cukup hanya kamu percaya kepada Allah. Tapi kamu juga percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, nggak ada jalan pintas untuk menjadi anak Allah. Nggak ada.
Nggak ada cara lain untuk kita bisa menjadi anak Allah. Itulah sebabnya setiap orang, ya kan, saat kita berkata kepada setiap orang yang mau mendengar, gitu kan, kita mungkin percaya kepada Allah, tapi kita belum tentu menjadi anaknya. Dan hal itu, kepercayaan kita kepada Allah tidak membawa kita ke sorga. Namun kalau kita percaya kepada Yesus, pintu sorga terbuka lebar buat kita. Saudara percaya pada Yesus? Karena saat kamu percaya kepada Yesus, saat itu juga kamu menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi bukan sekedar kita menjadi manusia yang biasa saja di dunia ini. Karena begitu saudara percaya kepada Yesus, Anda menjadi saudaraku. Aku menjadi saudaramu. Kita menjadi bersaudara dan bersaudari. Kita sama, memiliki Bapa yang sama, Bapa Surgawi. Nah, apa sebenarnya arti percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus itu bukan sekedar mengakui bahwa, oh iya aku tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang baik. Dia adalah seorang guru yang begitu bijaksana. Dia adalah seorang penyembuh. Dia bisa menyembuhkan. Dia penuh kuasa. Dia adalah satu-satunya pribadi yang pernah menjalani kehidupan yang sempurna. Percaya pada Yesus bukan hanya seperti itu, saudara. Banyak orang percaya, banyak orang saat mereka membaca kisah tentang kehidupan Yesus, bahkan orang yang nggak percaya pun saat membaca kisah Yesus bisa mengatakan, ini loh orang yang hidupnya luar biasa. Orang yang punya kehidupan yang paling luar biasa yang pernah saya temukan yang bisa saya baca kisahnya. Tetapi mengakui Yesus itu, mengagumi Yesus seperti itu, wah ini hebat ini orang ini, top pokoknya. Itu tidak membuat kita menjadi anak Allah. Karena Alkitab sangat jelas. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah anak Allah. Jadi setiap kata di dalam kalimat ini yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, itu sangat penting di dalam iman kekristenan. Hanya kalau kita percaya kepada kata ini, barulah kita benar-benar menjadi dikatakan sebagai anak Allah. Nah, kita lihat lebih dalam ya. Yesus itu merupakan pribadi yang nyata. Dia pernah hidup di dunia ini. Dia hidup di dunia. Dia dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di kota Nazaret. Dia menjalani kehidupannya di muka bumi ini selama 33 tahun. Dan dia bukan seorang tokoh mitos yang hanya ada di dalam dongeng-dongeng, tapi dia adalah manusia yang sejati. Sebab ada orang-orang yang pernah berjalan bersama dia, ada orang-orang yang pernah makan bersama dengan dia, menyentuh dia, bicara dengan dia. Dan keberadaannya itu tidak bisa disangka. Mungkin sebagian dari kita yang pernah menuju ke Timur Tengah, yang sampai ke Yerusalem, ke Palestina, mungkin kita bisa melihat tempat-tempat di mana dulu pernah dia berjalan di sana. Waktu kita berada misalnya di tepi Danau Galilea, kita tahu bahwa Yesus pernah ada di sana bersama dengan murid-muridnya saat mengatakan untuk mereka menangkap ikan. Itu terjadi. Mungkin kita juga bisa melihat gunung atau bukit di mana dia disalibkan. Ada semuanya. Dan itu adalah suatu hal yang nyata. Sama seperti sejarah itu sendiri. Jadi kalau saudara ingin menjadi anak Allah, langkah pertama adalah mengakui bahwa Yesus itu benar-benar hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan yang kedua, kata adalah Yesus merupakan sang juru selamat yang hidup. Dia tidak mati. Jadi kata kunci kedua itu sebenarnya hanya cocok di dalam bahasa Inggris. Because Jesus is. Bukan Jesus was, bukan Jesus yang dulu. Pernah ada, sekarang nggak ada lagi. Tapi dia yang tetap ada. Sampai saat ini. Dan ini merupakan suatu hal yang nggak bisa dikatakan tentang manusia lain yang ada di dalam sejarah. Mungkin kita bisa mengatakan misalnya Pangeran Diponegoro was, gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan dia is, yaitu tetap ada sampai sekarang. Dia pernah ada, sekarang sudah meninggal.
Misalnya ada orang bernama Julius Caesar, gitu kan? Kaisar Julius. Itu pernah ada, sekarang nggak ada lagi. Kita ketemu dengan orang namanya Napoleon, dia pernah ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Tapi saat bicara tentang Yesus, kita bicara tentang Jesus is. Karena Yesus itu tetap ada, dia hidup. Kita belum benar-benar percaya sampai kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu tetap hidup, tetap ada sampai sekarang ini. Bukan kita mengatakan Yesus pernah ada dan sekarang sudah tidak ada. Mungkin ada orang yang mengakui bahwa ada sosok yang luar biasa di dalam sejarah namanya adalah Yesus. Mungkin orang percaya bahwa dia bisa melakukan lebih banyak kebaikan dibandingkan siapapun juga yang pernah hidup. Tetapi kalau kamu percaya bahwa dia mati dan tidak hidup lagi, bahwa dia telah lenyap, nggak ada lagi di dunia ini, artinya kamu belum menjadi anak Allah. Kabar baik dari iman Kristen terletak pada kata is, yaitu Yesus yang tetap hidup, yang hidup sampai sekarang. Yesus yang pernah disalibkan, Yesus yang pernah dibunuh, tapi sekarang dia hidup. Jadi bukan dia dahulu, ya, siapa dia dulu, itu yang membuat kita percaya. Tapi yang membuat kita percaya adalah siapakah dia saat ini. Siapakah dia saat ini. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa menunjukkan kasih kita kepada anak-anak Allah? Bagaimana kita bisa tahu benar-benar bahwa kita ini mengasihi anak-anak Allah? Apakah itu berarti bahwa saat ketemu dengan anak-anak Allah kita harus hatinya merasa hangat, berbunga-bunga gitu kan setiap kali ketemu dengan mereka? Ya enggak juga. Enggak seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang iman Kristen itu bukan bicara tentang perasaan. Memang benar kadang-kadang kita bisa punya suatu perasaan yang sukacita, yang luar biasa saat kita ketemu dengan anak-anak Allah yang lainnya. Tetapi itu bukan ukuran utama dari kasih kita kepada sesama anak-anak Allah. Jadi apa yang menjadi ujian yang sesungguhnya? Rasul Yohanes memberikan dua tes, gitu kan, dua ujian untuk mengukur apakah kita benar-benar mengasihi anak-anak Allah. Ujian yang pertama adalah bukti kita mengasihi anak-anak Allah adalah kalau kita mengasihi Allah. Sedangkan bukti kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi ini kedengarannya muter-muter ya, bulat ya. Tapi coba kita perhatikan. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi anak-anaknya. Dan bukti bahwa kita mengasihi anak-anaknya adalah bahwa kita mengasihi Allah. Jadi ini seperti sebuah lingkaran. Nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Ya memang seperti itu. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi anak-anaknya. Kalau kita mengasihi anak-anaknya, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Kasih itu merupakan satu lingkaran. Terus tidak berujung, tidak berpangkal. Setiap bagiannya membuktikan bagian yang lain. Jadi kalau kita ingin bahwa apa sih yang menjadi bukti kita mengasihi Allah? Lihat, apakah kamu juga mengasihi saudara seimanmu? Kalau kamu ingin mendapatkan bukti bahwa kamu mengasihi saudara seimanmu, lihat apakah kamu mengasihi Allah. Tidak ada bukti lain di luar lingkaran ini yang bisa membuktikan kasih yang sejati. Saudara harus ada di dalam lingkaran ini supaya bisa mengerti hal itu. Kalau kita sudah masuk di dalam lingkaran ini, maka arus kasih itu terus mengalir. Terus mengalir. Kasih dari Bapa kepada diri kita, kemudian dari diri kita kepada saudara-saudara kita, dan itu juga kembali lagi kepada Bapa. Jadi terus mengalir. Kayak gini loh. Mungkin kita ketemu ya dengan ada pasangan muda, gitu. Ada laki-laki dan perempuan gitu. Dan kita misalnya berteman dengan yang perempuan. Dan kita yang melihat yang laki-laki, oh kayaknya dia jelek gitu kan. Miskin lagi misalnya gitu ya. Dan kemudian, kok kamu bisa seneng sih sama dia? Kok kamu bisa cinta sih sama dia? Gitu. Dan perempuan ini mengatakan bahwa ya karena dia juga mencintai aku.
Dia mengasihi aku. Kita yang ada di luar lingkaran cinta mereka, kasih mereka, nggak ngerti kok mau seperti itu. Tapi bagi mereka yang ada di dalam lingkaran, itulah menjadi suatu hal yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita berada di dalam lingkaran ini? Kita bisa tahu bahwa kita ada di dalam lingkaran ini kalau kita mengasihi Allah. Dan kita juga akan mengasihi saudara seiman kita. Terus bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak berada di dalam lingkaran ini? Ya, kita nggak mengasihi Allah dan nggak mengasihi saudara seiman kita. Jadi yang satu menjadi bukti bagi yang lain. Yang lain ini juga menjadi bukti yang satu ini. Nggak ada cara lain untuk membuktikannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita perlu hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kemenangan. Kalau kita mengasihi Allah, perintah Allah itu bukan suatu hal yang membebani kita, tapi menjadi suatu hal yang sukacita. Kalau kita mengasihi dunia, maka perintah Allah itu terlihat mengekang, terlihat membosankan buat kita. Dan kemenangan atas dunia itu datang pada saat kasih kita kepada Allah mengalahkan keinginan kita untuk mengikuti dunia. Jadi ini saudara, contohnya gini lah, kayak kata-kata begini. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia benar-benar mencintai perempuan ini, misalnya perempuan ini bilang sama dia, kamu ya, jangan ada perempuan lain selain aku. Kira-kira sulit atau gampang? Kalau si laki-laki ini benar-benar mencintai perempuan ini, itu merupakan satu perintah yang gampang. Yang dengan senang hati dia mau melakukannya. Karena dia mencintai perempuan ini artinya nggak ada perempuan yang lain. Selesai. Gambarannya seperti itu. Kalau kita mengasihi Allah, maka perintahnya itu bukan merupakan satu beban, tapi merupakan sukacita. Jadi pertanyaannya adalah di mana saudara saat ini berdiri? Di mana kita berdiri pada saat ini? Ayat yang kedua mengatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita mengasihi Dia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi apa kita pada saat ini, waktu kita melihat perintah Allah yang dimaui Allah dalam kehidupan kita, yang disampaikan Allah kepada kita, kita melihat itu sebagai sukacita ataukah kita melihatnya sebagai sebuah beban? Dan jawaban kita akan hal itu menentukan seberapa dalam sih kasih kita kepada Dia. Terus Yohanes memberikan satu pertanyaan di sini, siapa yang benar-benar bisa mengalahkan dunia? Karena pada akhirnya hanya ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, yang mengalahkan dunia itu bukan orang yang baik moralnya. Bukan orang yang kuat sekali karakternya. Yang mengalahkan dunia itu bukan orang yang religius. Tetapi orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau saudara percaya, saudara mengalahkan dunia. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah, yang menaati perintah-perintahnya dengan sukacita, itu merupakan tanda bahwa mereka sungguh percaya kepada Kristus. Cobalah, saya tantang. Carilah orang yang bukan orang percaya, tapi mereka mau menjalani kehidupan yang melawan arus dunia, menaati perintah Allah tanpa merasa dibebani. Coba cari. Mungkin kita nggak akan pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Karena hanya mereka yang mengasihi Allah, yang menaati perintahnya, yang mengalahkan dunia, dan yang benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia.
Apa itu? Iman kita, kata 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dan itulah sebabnya orang percaya itu seakan-akan kehidupan kita seakan-akan senantiasa melawan arus. Sebab Allah itu bukan hanyut ke sana, tapi Allah itu ada di atas. Sebab Allah itu ada di hulu, bukan di hilir. Sebab itu kita perlu memiliki yang namanya dasar iman. Apa dasar iman kita? Apa dasar kepercayaan kita? Apakah dasar itu merupakan dasar yang kokoh atau sekedar kita, pokoknya aku percaya. Apakah orang Kristen itu percaya aja pokoknya apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, yang dikatakan sama gembalaku, yang dikatakan sama orang Kristen lainnya, pokoknya apapun yang mereka katakan aku langsung percaya. Enggak gitu, saudara. Kepercayaan kita punya dasar. Saudara, kita dipanggil untuk percaya, bukan percaya sembarang hal. Orang Kristen bukan orang yang bodoh harusnya. Orang Kristen itu bukan orang yang mudah tertipu. Seharusnya seperti itu. Kita punya dasar yang kuat atas iman kita. Sebab kita ingin tahu, apakah yang aku percaya ini memang berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran. Apakah ini memang benar gitu loh. Apakah apa yang aku percayai ini bisa diverifikasi? Apakah yang aku percaya ini juga sah? Ini merupakan suatu hal yang nyata beneran terjadi. Kalau itu bukan suatu hal yang nyata, ya kita nggak percaya. Seorang Kristen itu tidak mempercayai sesuatu yang tidak ada dasar kebenarannya. Sebab itu ada dasar iman kita. Dan Rasul Yohanes menjelaskan bahwa iman kita itu membawa kita kepada kasih. Dan kasih itu membawa kita kepada ketaatan. Tapi sekarang dia bertanya, apa yang menjadi dasar iman kita? Apa yang menjadi dasar iman saudara? Dan jawabannya sederhana. Iman kita didasarkan pada kehidupan yang nyata. Kehidupan apa? Satu, kehidupan yang nyata di dalam Yesus. Dan yang kedua, ada kehidupan yang nyata di dalam diri kita. Dua fakta ini yang menjadi dasar iman kita. Ada kesaksian akan kebenaran, saudara. Misalnya gini, kalau kita nggak ikut di dalam suatu peristiwa, dalam suatu kejadian tertentu, ya, bagaimana kita bisa percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi? Kita percaya hal itu terjadi melalui kesaksian para saksi mata. Dan bahkan di pengadilan di seluruh dunia, itu juga didasarkan pada prinsip ini. Setiap kasus itu diputuskan berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang ada di tempat kejadian yang menyaksikan hal tersebut. Dan kalau kita misalnya menolak mempercayai sesuatu karena kita tidak melihatnya sendiri, artinya kita tidak pernah bisa percaya kepada iman Kristen. Karena kan waktu Kristus datang ke dunia, waktu dia dilahirkan di Bethlehem, waktu kemudian dia mengajar, waktu kemudian dia menyembuhkan orang, waktu kemudian dia mati di atas kayu salib, kan kita nggak ada di sana gitu. Ini kan jelas gitu. Kita nggak ada di sana. Tetapi kita bisa menjadi percaya karena ada saksi-saksi mata. Karena ada orang-orang yang menjadi saksi akan hal ini, yang bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Jadi kita bukan pokoknya sekedar percaya, tapi kita mempercayai kesaksian saksi-saksi mata yang benar-benar menyaksikannya sendiri. Sama seperti di pengadilan, kesaksian itu bisa diterima. Kenapa masalahnya? Di dalam hal rohani, di dalam gereja, kita mau menolak kesaksian seperti itu. Dan Rasul Yohanes bertanya hal yang sama. Kalau kamu terima kesaksian manusia, kenapa kamu nggak mau terima kesaksian Allah? Bahkan Allah sendiri memberikan 3 saksi yang membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Dia berikan saksi 3, yaitu ada air, ada darah, ada Roh Kudus. Ayat yang ke-6 mengatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu.
Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ada kesaksian saudara. Kesaksian air dan darah. Air dan darah itu nyata. Waktu Yesus disalibkan, kemudian satu orang prajurit menusuk lambungnya dengan tombak. Apa yang keluar dari sana? Air dan darah. Pada saat Rasul Yohanes bicara tentang 2 peristiwa bersejarah di mana Allah bersaksi tentang anaknya. Pertama, pada saat baptisan Yesus. Pada saat Yesus baptis di air. Allah dari surga, Bapa dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pada saat kematian Yesus, di mana ada darah di sana. Saat Yesus mati di atas kayu salib. Itu juga merupakan satu kesaksian Allah bahwa Yesus adalah anaknya. Pada 2 peristiwa ini saudara, banyak orang yang mendengar adanya suara Allah. Dan mereka menuliskannya. Dan kita mempunyai kesaksian mereka di dalam kitab suci. Jadi, kesaksian siapa yang akan saudara percayai? Orang-orang bisa mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Atau saudara mempercayai kesaksian dari Allah sendiri yang menyatakan dia adalah anak Allah. Ada kesaksian dari Roh Kudus. Ini menjadi saksi yang ketiga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya pada hari Pentakosta. Dan sejak saat itu ada Roh Kudus yang terus-menerus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan setiap kali ada orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, itu adalah kesaksian Allah sendiri tentang kebenaran dari Kristus. Jadi ada ketiga saksi ini, ada air, ada darah, ada Roh Kudus. Itu merupakan kesaksian dari Allah sendiri. Saudara, di pengadilan tiga saksi yang saat mereka memberikan kesaksian yang sama, pengadilan akan mengambilnya sebagai suatu kebenaran. Ayat yang ke-9 mengatakan kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah itu lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Terus pertanyaannya, kenapa masih ada orang-orang yang menolak kesaksian Allah? Ada orang yang bilang, wah Allah sudah bersaksi seperti ini. Dan orang itu mengatakan, aku nggak percaya, aku nggak mau menerima. Saudara, kalau saudara menolak kesaksian Allah ini, saudara sedang mengatakan bahwa Allah itu adalah pendusta. Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Saudara. Tapi kalau dia sudah bersaksi bahwa Yesus adalah anaknya dan saudara mengatakan dia bukan, saudara yang mengatakan bahwa Allah itu pendusta. Ayat yang ke-10 mengatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara kita yang percaya, di dalam diri kita sendiri ada kesaksian itu. Orang percaya mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Jadi tidak hanya berada dari luar, tapi dari dalam dirinya, dalam diri kita yang percaya, ada kesaksian. Dan mungkin bagi orang yang belum percaya, bagi orang yang nggak percaya, ini kayaknya nggak nyaman bagi mereka. Ya karena ini adalah kesaksian yang kita miliki di dalam diri kita. Mereka memang nggak punya gitu loh. Itulah sebabnya orang Kristen punya iman yang nggak tergoyahkan. Karena di dalam dirinya ada kesaksian tentang hal ini. Aku tahu, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ini merupakan bukti bukan yang berada di luar, tapi bukti yang sudah ada di dalam hati kita sendiri. Dan itu adalah kesaksian Allah. Bahwa Allah sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Adalah hidup kekal itu punya 2 makna. Yang pertama adalah kita punya kualitas hidup yang baru. Anda mungkin tidak merasakan bahwa aku rupanya bisa punya hidup yang benar-benar hidup sehidup ini gitu loh. Ada kualitas hidup yang baru karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan yang kedua adalah
Bicara tentang hidup kekal, bicara tentang kuasa kehidupan yang gak terbatas. Kita punya sesuatu yang bahkan kematian pun tidak bisa mengambilnya daripada kita. Dan Roh Kudus itu memberikan kesaksian di dalam diri kita. Kita punya sesuatu ini dahsyat, ini ada kuasa yang nggak terbatas, ada kehidupan yang luar biasa. Sekalipun mati kita tetap hidup. Dan Yohanes memberikan kesimpulan, kalau kamu punya anak, maksudnya kamu punya Yesus, kamu punya hidup. Tapi kalau kamu tidak mempunyai sang anak itu, kamu tidak punya Yesus itu, kamu nggak punya hidup. Tanpa Yesus, mungkin kamu ada. Tanpa Yesus mungkin kamu kelihatannya hidup, tapi kamu tidak benar-benar hidup. Suatu hari nanti akan ada kematian yang datang menjemputmu. Kalau kamu nggak punya Yesus, sebenarnya kamu sudah mati secara rohani. Kita sebagai orang percaya, kita punya kepastian iman. Dan ini menjadi dasar kita. Dasar dari iman kita. Iman kita bukan berdasarkan pada perasaan, oh hari ini aku merasa bahwa aku dekat dengan Tuhan, bahwa aku menjadi anaknya. Besok rasanya beda. Bukan, iman kita tidak ditentukan oleh perasaan. Iman kita bukan ditentukan oleh imajinasi, oh aku membayangkan bahwa aku jadi anak-anak. Bukan imajinasi, saudara. Iman kita bukan berdasarkan pada dongeng, enggak. Tetapi iman kita berdasarkan pada hidup yang nyata di dalam Yesus. Dan hidup yang nyata di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara sudah mengalami hidup yang seperti ini, kita nggak perlu bukti yang lain. Kita sudah mengalami. Ada hidup yang nyata di dalam Yesus dan ada hidup yang nyata di dalam diri kita. Jadi pilihan yang ada adalah kalau misalnya saudara berada di salah satu dari dua kelompok ini. Yang pertama adalah saudara punya anak di dalam hati saudara. Punya Yesus artinya. Anak itu ya, bukan anak saudara punya anak secara jasmani. Maksudnya punya sang anak, punya Yesus. Dan saat saudara mendengar hal ini, saudara mengatakan, iya, aku tahu, itu adalah hal yang benar. Tapi mungkin saudara berada dalam kelompok yang lain mengatakan, aku nggak ngerti apa yang dia katakan itu. Saudara mungkin berpikir bahwa, oh aku hidup, bangun pagi, ya kan? Aku sarapan, aku olahraga, aku pergi ke sini, ke sana, dan sebagainya. Itu bukan hidup. Itu hanya keberadaan, saudara. Saudara tetap masih ada, gitu aja. Karena siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Jadi, apakah saudara sudah memiliki sang anak itu di dalam hidupmu? Milikilah. Undang dia masuk ke dalam hidupmu. Akui dia. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin.